Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, dan percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu ada bagi kita. Meskipun hari-hari ini kita masih menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mungkin secara manusia menakutkan bagi setiap kita. Berita di mana-mana menakutkan, kabar-kabar di mana menakutkan. Tapi mari anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa Allah pasti turun bekerja di dalam setiap hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan tetap nantikanlah Dia sepanjang hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita membuka di dalam doa kita hari ini. Pada hari ini Tuhan kami datang padamu Yesus. Kami bersorak-sorai Tuhan atas kebaikan. Kami bersorak-sorai atas kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya hari ini Bapak, kami mau bertindak, kami mau menang Tuhan atas pergumulan kami. Kami mau menang atas permasalahan kami. Kami mau menang atas segala persoalan hidup kami Tuhan. Dan Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sanggup melimpahkan kekuatan atas kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan kesanggupan Tuhan atas segala hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan kami Tuhan saat ini. Baik umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online Tuhan, dan bila Roh Kudus memiliki kami semua Tuhan, bukan hanya sekedar jemaat Kristus Tuhan, tetapi mereka Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa yang saat ini melihat ibadah online saat ini Tuhan. Dan biar Roh Kudus melindungi kami Tuhan, dimanapun kami tinggal Tuhan, dimanapun kami berada Yesus. Biar Roh Kudus membantu kami buka ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan biar Tuhan memberikan kami kekuatan. Berkati sang leader, berkati sini, berkati pemain musik dan umat-Mu hari ini Tuhan, dimanapun mereka saat ini sedang menyaksikan ibadah online, dan biar kasih beriku semua atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya pada hari ini Tuhan kami akan menang. Karena Ku hadir di tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita masuk ke dalam Tuhan. Bersyukur hati kita buka setiap hati kita. Kita sembah Tuhan. Kita mentinggikan Allah kita. Kita sembah Dia di dalam rahmat kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ada di dunia ini menjadikan nyembah Tuhan. Kami ada di dunia ini untuk meninggikan Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Tuhan,
berserah penuh kepadamu Tuhan, kami bersorak-sorai, kami memuji, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Sekali lagi sama-sama yang di rumah, shalom. Ayo mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, karena Dia Allah sumber kuat kita, Dia Allah sumber perlindungan bagi kita. Meski rintangan di depan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi jawaban bagi kita. Bersama-sama berikan sorak-sorai merah bagi Tuhan. Ayo sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami Tuhan. Ceritakan hanya kami Tuhan. Kita percaya kepada-Mu. Bersama-sama dengan
kita, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kamu dengarkan suara-Mu Tuhan, kamu dengarkan firman Tuhan. Mereka yang bekerja buat setiap kami yang mendengarkan hari ini Tuhan. Kamu bukan hanya jadi pendengar Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu hidup kami berbuah dan hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui setiap kami lebih lagi Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami lebih lagi Tuhan. Maka kami tetap percaya kepada-Mu meskipun badai menerpa hidup kami Tuhan. Meski apapun permasalahan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami ditetapkan di dalam hadirat-Mu Tuhan.
berdua bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jikalau hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar bersama-sama menjadikan berkat kekuatan hidup kami. Karena kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya mengharapkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, dan setiap persoalan yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan kami menang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita dapat berjumpa di dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Doa saya kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu lebih indah daripada emas permata, lebih manis daripada madu tetesan. Firman Tuhan itu yang membuat mata kita ini bercahaya. Dan firman Tuhan itu yang membuat kita ini menjadi bijak karena kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita, Bapak Saudara. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan mengatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang telah kita baca ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat serius, sangat peduli, sangat concern ya, dengan misi bagi bangsa-bangsa. Karena misi adalah isi hati Allah sendiri. Jikalau kita ini dapat membelah hati Tuhan Yesus, membelah dada Allah, maka yang kita lihat hatinya itu adalah hati yang bermisi. Hati Tuhan Yesus adalah hati yang berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa. Hati Yesus adalah hati yang mengasihi bangsa-bangsa. Hati Yesus adalah hati yang peduli kepada suku-suku bangsa. Kalau ini ada di hati Yesus, maka ini juga ada di hati murid-muridnya, juga ada di dalam hati orang-orang percaya. Bukti isi hati Allah adalah misi bagi bangsa-bangsa. Bukti bahwa di dalam hati Tuhan Yesus adalah bagi bangsa-bangsa. Alkitab menyatakan secara konsisten,
Alkitab menyatakan berulang-ulang bahwa Allah itu mengasihi orang-orang yang berdosa. Maksud Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menyatakan mujizat-mujizatnya. Ia mati di atas kayu salib dan ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dan sekarang berdoa di surga untuk gerejanya. Tujuannya apa, saudara? Supaya bangsa-bangsa, supaya suku-suku bangsa, supaya semua kaum dan bahasa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, supaya mereka ini menjadi milik Tuhan, supaya semua bangsa, semua suku bahasa, semua kaum dan ras menjadi kepunyaan Allah. Dan inilah yang menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Jika kita ada di sini, kita ini orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merupakan satu kewajiban kita supaya kita ini memberitakan Injil. Maka Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan ketika kita ini terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Kita ini adalah orang yang terhormat di hadapan Tuhan kalau kita ini menjadi orang yang terlibat di dalam pekerjaan misi Allah bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa. Tugas ini adalah tugas yang istimewa karena kita ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada kita, kita ini dikenan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan yang mulia ini. Jika kita melakukan misi, kita ini setara dengan para rasul. Kita ini memiliki derajat yang sama dengan murid-muridnya, karena murid-muridnya telah menerima mandat agung itu, amanat agung itu, dan melakukannya. Mandat yang sama, amanat yang sama diberikan kepada kita, dan ketika kita melakukannya, maka kita orang-orang yang disebut rasul Tuhan, murid Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keseriusan Tuhan Yesus peduli, mengasihi, berbelas kasihan kepada suku-suku bangsa. Maka Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian apa? Mengutus dan mengirim murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Keseriusan ini dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa alasan Tuhan Yesus ini peduli kepada bangsa-bangsa? Apa alasan, apa yang melatar belakangi Yesus ini mengasihi, berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa? Saya akan menyampaikan 3 hal hari ini tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, alasan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya ladang Tuhan, ladang misi, pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil ini sangat luas.
sangat banyak, menunggu penuai-penuai. Tetapi penuai-penuai pekerja-pekerjanya sedikit, sehingga dikatakan tidak seimbang antara pelayanan misi dengan pemberita Injil. Tidak seimbang antara pekerja-pekerja Tuhan di ladang misi dengan pekerja-pekerjanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, karena melihat orang-orang yang terlantar, tersesat. Kemudian Tuhan Yesus apa? Berbelas kasihan. Di tempat lain dikatakan bahwa tuaian itu banyak. Itu menunjukkan manusia yang tersesat, manusia yang tidak tahu jalan, manusia yang tidak punya harapan, manusia yang putus asa, manusia yang terlantar. Digambarkan apa? Seperti domba tanpa gembala. Di mata Tuhan manusia semua terhilang. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Rasul Paulus mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Keberadaan manusia dalam dosa itu terhilang. Dalam keadaan manusia berdosa, manusia binasa, manusia celaka, manusia hidup di dalam hukuman Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan keberadaan manusia seperti itu, manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan penyelamat. Manusia membutuhkan pembebas. Manusia membutuhkan penolong. Manusia membutuhkan juru selamat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari keterikatan dosa-dosanya. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan manusia yang lain. Hanya Yesus. Yang ini yang harus kita beritakan. Dengan keadaan manusia yang tersesat, manusia hidup di dalam dosa, manusia yang tidak punya pengharapan, manusia yang dihantui dengan ketakutan, manusia yang selalu menderita adanya dan akan mengalami kematian dan kebinasaan kekal. Maka Tuhan berasa belas kasihan. Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan itu iba kepada mereka. Karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Manusia adalah seteladan, segambar, secitra dengan Allah. Manusia mulia ini ketika jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang. Kemuliaan Allah ini sudah meninggalkan manusia. Maka Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Karena kasihnya kepada manusia yang ada di dalam dosa, maka dengan cara Allah sendiri, Allah mendatangi manusia, datang ke bumi, supaya menerima keselamatan dan pembebasan dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keberadaan manusia yang menderita, hidup dalam dosa, tidak ada harapan, inilah yang menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk mengutus murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menunjuk murid-muridnya, yaitu sejumlah 70 murid.
dan mengutusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid Tuhan Yesus kan sering kita dengar hanya 12. Tapi kenapa ada murid Tuhan Yesus jumlahnya 70? Ya, 70 murid ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus. Maka siapakah murid-murid ini? Adalah orang-orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka sudah ada di pihak dalam Tuhan Yesus, dan mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka murid yang ke-70 ini Bapak Ibu Saudara, secara mungkin di hadapan Tuhan adalah layak untuk diutus, layak untuk memberitakan Injil. Maka Tuhan Yesus mengutus mereka. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa 70? Apakah murid Tuhan Yesus hanya 70? Orang-orang percaya hanya 70? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira lebih dari 70. Tetapi 70 ini merupakan angka yang terpenting. Angka 70 adalah angka penting bagi orang Yahudi. Karena majelis agama Yahudi itu 70 jumlahnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi itu juga memiliki tua-tua Israel itu juga 70 orang. Kemudian orang-orang yang menerjemahkan kitab Injil, kitab Ibrani ke bahasa Yunani itu juga 70 orang yang sering kita dengar Septuaginta. Memang kita tidak mengetahui apakah di antara yang ke-70 itu ada juga perempuan atau tidak. Tetapi menurut saya, kita anggap merupakan satu ungkapan atau satu gender netral, baik itu laki-laki maupun perempuan bisa menjadi murid Tuhan. Tetapi kalau 70 majelis Israel memang bukan perempuan, karena mahkamah agama itu adalah para rabi, jadi bukan perempuan. Nah, kemudian saudara, 70 orang ini dikelompokkan menjadi 2 orang. Dibentuk grup 2 orang. Berarti ada 35 kelompok. Dan ke-35 kelompok ini, 70 orang ini mereka pergi ke kota-kota, pergi ke desa-desa, pergi ke tempat-tempat yang akan dikunjungi. Mereka pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Pergi bukan plesir, pergi bukan piknik, pergi bukan jalan-jalan, pergi bukan pariwisata, pergi bukan untuk refreshing, tapi mereka diutus pergi untuk memberitakan Injil. Ini penting dan ini juga disampaikan kepada kita supaya kita ini pergi. Mungkin pergi kita berbeda, saudara. Pergi kita adalah pergi kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada sanak famili kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian kita memberitakan Injil, kita menyampaikan keselamatan kepada mereka. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, Yesus mengutus untuk memberitakan Injil. Yesus mengutus murid-murid yang ke-70 tadi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengutus, saya tertarik dengan kata ini. Karena ada 2 kata, mengutus dan mengirim. Kata mengutus di dalam ayat 1 itu terjemahan dari bahasa Yunani apostelo. Berasal dari kata apostol. Apostol bahasa Inggris adalah rasul. Maka diterjemahkan apostolos, rasul.
apostoloi rasul-rasul, apostelo mengutus, mengirim. Nah, apostelo itu berarti diutus dengan baik-baik, diutus dengan hormat, diutus dengan otoritas Tuhan, dengan pengutus, otoritas sang pengutus. Maka kalau rasul-rasul itu diutus, maka rasul-rasul ini menerima pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang disertai dengan otoritas yang mengutusnya. Ini adalah kata mengutus. Dengan cara ini Allah mau supaya semua orang percaya membagikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada suku bahasa. Diutus dengan otoritas sang pengutus. Murid-murid diutus dengan baik-baik, diutus oleh Tuhan Yesus dan disertai dengan kuasa otoritasnya. Itu adalah kata mengutus. Tetapi di dalam ayat yang kedua ada kata mengirim. Mengirim. Kata mengirim ini berasal dari kata eksbalu. Kata eksbalu yang berarti eksbalu itu melimpar, atau menendang, atau diutus dengan paksa. Jadi mengutus dengan paksa. Orang-orang yang diutus ini dengan paksa. Supaya apa? Supaya mau diutus. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk mengutus. Kalau mengutus murid-muridnya dengan baik-baik, dengan hormat, dengan otoritas. Tetapi Tuhan juga mengutus murid-muridnya dengan memaksa. Atau mungkin karena tidak pergi kemudian dipaksa untuk pergi ke ladang misi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengutus dan kata mengirim ini merupakan metode, cara yang dilakukan oleh Tuhan supaya murid-muridnya mengambil bagian, mengambil peran di dalam misi pemberitaan Injil. Murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mau pergi, paksa untuk pergi. Memang berat, saudara. Berat untuk pergi memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang memberitakan Injil itu seperti anak domba yang ada di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang seperti domba tersesat, domba terlantar tanpa gembala. Ini yang menjadi alasan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya 70 orang. Kemudian dikelompok-kelompokkan 2 orang. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Maka Tuhan Yesus mengutus mereka. Tuhan Yesus mengirim mereka kepada domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Demikian juga Bapak Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hari ini Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Untuk menceritakan kemuliaan Allah kepada mereka. Menceritakan perbuatan ajaib kepada mereka. Dengan perbuatan baik kita. Dengan kata-kata kita yang menyejukkan, dengan perbuatan anggun kita, dengan perbuatan yang menyenangkan mereka. Kita datang kepada mereka untuk mendoakan. Kita mendoakan mereka yang sakit. Kita
menolong mereka yang membutuhkan, kita menghibur mereka yang susah. Ini yang dapat kita lakukan. Ini yang dapat kita perbuat. Ketika kita ini dapat melakukannya, Bapak Saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah diutus dan disertai dengan otoritasnya. Jika orang percaya tidak mau diutus dengan otoritas Tuhan, tidak mau diutus dengan baik-baik, maka Tuhan dapat mengirim ex balo dengan paksa orang-orang percaya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan, sebelum kita ini dipaksa untuk memberitakan Injil, sebelum kita ini dilemparkan untuk memberitakan Injil, sebelum kita ini ditendang supaya kita ini memberitakan Injil, mari Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan dengan baik-baik, diutus dengan otoritas Tuhan. Beritakan Injil, berdoalah untuk bangsa-bangsa, berdoalah untuk suku-suku bangsa. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Biarlah hari ini kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah tangannya yang penuh kasih melawat kita, mengurapi kita, menuntun kita, dan memberkati kita. Tuhan ini kerinduanmu.
Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menuntun hidup kami, supaya kami hidup berkenan kepada-Mu, dan kami boleh berkarya untuk Engkau. Terlebih kami berdoa untuk misi, kami berbuat sesuatu untuk misi, kami mau memberitakan Injil kepada segala orang ya Bapa, segala manusia, karena mereka membutuhkan keselamatan yang datangnya dari Engkau. Jikalau Tuhan telah mengutus para murid-Nya berdua-dua untuk memberitakan Injil, kami siap ya Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk ketemu dengan orang-orang yang saat ini sedang merindukan lawatan Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan, merindukan keselamatan yang dari Tuhan. Hanya Engkau saja yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah hari ini dengan pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang akan memberkati kita hari ini. Dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan menyertai engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa, di dalam Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.